Halo, perkenalkan nama saya Kalista Valentina Saragi, NPM 220410051, kelas 4 MC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas analisis dan pengolahan data. Pada video ini, saya akan memberitahu bagaimana cara untuk menginput data dari Excel ke SPSS. Yang pertama, kita lihat data Excel yang akan kita pindahkan ke SPSS. Ini adalah data yang akan kita pindahkan ke SPSS. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, dalam aplikasi SPSS, kita akan menemui dua halaman utama. Yang pertama yaitu halaman data kerja. Dan di sini ada data view dan variable view. Kemudian yang kedua kita akan menemui halaman output, di mana halaman ini akan berisi data-data yang sudah kita isi nantinya di data view ataupun variable view. Pertama, kita akan mengisi subjudul. Kita akan mengisikan subjudulnya di variable view di kolom name. Nah, di kolom name ini kita tidak boleh menggunakan spasi, tetapi kita dapat menggantinya menjadi underscore ataupun menggunakan lambang saja, seperti nama lengkap diganti menjadi NL atau nama underscore lengkap. Contohnya seperti subjudul yang pertama yaitu nama underscore lengkap. Yang kedua, jenis kelamin. Kemudian pendidikan terakhir. Selanjutnya pendapatan. Kemudian status. Tinggi badan. Berat badan. Nah, penjelasan dari kolom name ini ataupun subjudul ini kita akan membuatnya lebih jelas di bagian label, karena di bagian label ini kita dapat membuat menggunakan spasi, seperti nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendapatan, status, tinggi badan, berat badan, dalam kilogram, dan tinggi badan dalam sentimeter. Nah, setelah kita isi label ini, kita kembali ke nama lengkap di bagian tipe. Karena nama lengkap kita akan menggantinya dengan huruf, bukan angka, kita ganti numerik ini dengan cara klik titik 3 ini menjadi string. Kita ubah karena kita menggunakan huruf, bukan angka. Kita ganti ini menjadi 5, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ganti ini semua menjadi 0. Desimalnya kita ganti semua menjadi 0. Nah, setelah kita ganti semuanya menjadi 0, kita akan mengisi value. Nama lengkap kita tidak akan mengisinya, karena kita akan mengcopy paste saja dari Excel. Di bagian jenis kelamin, karena jenis kelamin di Excel ada perempuan dan laki-laki di data tersebut, kita akan beri kode laki-laki 1, perempuan 2. Kita klik known, baru kita klik titik 3, kemudian kita isi dua label. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kita beri label laki-laki. Yang kedua perempuan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di pendidikan terakhir. Nah, di data ada pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1. Maka ada 4 pendidikan. Kita beri label juga sama seperti jenis kelamin. Kita klik known, baru kita klik titik 3, dan kita beri 4 label. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama itu SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA, dan yang keempat S1. Kita klik OK.
Di bagian pendapatan kita tidak usah mengisi dan kita bisa mengcopy pastenya saja dari Excel. Di bagian status, kita beri 4 label juga. Yang pertama itu menikah. Yang kedua itu lajang. Kemudian duda. Dan yang keempat itu janda. Kita klik OK. Di tinggi badan dan berat badan kita tidak usah mengisi karena kita akan mengcopy pastenya dari Excel. Di measure-nya kita ganti menjadi scale. Kecuali di bagian nama lengkap, kita tetap buat nominal. Setelah selesai ini kita akan ke data view. Di sini sudah terisi sendiri subjudulnya. Kita bisa tarik seperti ini. Nah, kita akan membuka Excel. Di sini kita akan mengcopy paste bagian nama lengkap untuk mengisi data view. Kita copy paste nama lengkapnya. Kemudian kita isi, kita paste di data view. Di bagian nama lengkap. Setelah itu kita akan isi jenis kelamin dan lainnya. Nah, di jenis kelamin, kita tadi memberi kode laki-laki 1 dan perempuan 2. Maka di sini kita buat perempuan dengan kode 2, laki-laki 1, perempuan 2. Selanjutnya di bagian pendidikan terakhir, tadi kita memberi SMA itu dengan kode 3, S1 4, SMP itu 2, SD 1, S1 4. Di pendapatan kita copy paste. Kemudian di status kita beri kode tadi menikah 1, lajang 2, duda 3, dan janda 4. Di bagian tinggi badan dan berat badan kita juga akan copy paste saja. Di jenis kelamin kita akan copy bersama dengan pendidikan terakhir. Kita pindahkan ke data view. Jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Selanjutnya di bagian pendapatan. Kita akan copy paste pendapatan. Bagian status selanjutnya. Kita copy paste. Dan terakhir yaitu di bagian tinggi badan dan berat badan. Nah, setelah kita isi semua ini, kita akan mengisi bagian halaman output dengan cara mengklik analis, kemudian kita pilih deskriptif statis, kemudian frekuensi. Nah, data-data ini akan kita pindahkan ke kolom ini dengan cara seperti ini. Satu persatu kita pindahkan. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, data-data tersebut. Nama lengkap, jenis kelamin, pendapatan, berat badan, tinggi badan, berat badan. Nah, data-data ini semua sudah valid dan kita akan menyimpannya. Kita klik File, kemudian kita save, atau bisa Ctrl+S. Kemudian di sini data yang akan kita bikin namanya itu bebas. Saya akan membuat input data SPSS dalam kurung tugas analisis dan pengolahan data. Nah, data tersebut sudah tersave di data kita di laptop. Nah, inilah cara untuk menginput data dari Excel ke SPSS. Semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.